Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman youth yang ada di lantai 3. Selamat pagi. Eh, apakah boleh minta tolong Pak Daniel untuk mengecilkan suaranya sedikit? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan ayat ini, namun saya meminta kerjasama Bapak Ibu untuk membacakan ayatnya yang ke-13 saja. Ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Lanjut ayat 18 sampai 19. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu, seperti yang Chuan Taolef tadi mention di awal ibadah, kalau kita telah memasuki minggu pertama di bulan April dan minggu ini disebut sebagai minggu-minggu Prapaskah. Dan di dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah ini kita akan merenungkan tema di dalam bulan April ini, temanya yaitu From Zero to Hero. Benar ya contoh Lev? Dari nol menjadi pahlawan gitu ya. Nah, apa maksud dari tema ini? Nah, kita akan mengupas tema ini Bapak Ibu melalui tema-tema mingguan yang sudah kita gumulkan oleh para rohaniwan. Dan berdasarkan teks firman Tuhan hari ini kita akan mengawalinya dengan tema fan and or follower, penggemar atau pengikut. Nah Bapak Ibu, pada tanggal 16 Januari 2025, 2 bulan yang lalu kira-kira ya, dunia hiburan Korea Selatan itu dikejutkan oleh berita duka yang dimana aktris muda yang bernama Kim Saeron, pasti teman-teman youth familiar ya dengan aktris ini gitu ya, ditemukan meninggal dunia di kediamannya di dalam usia yang masih sangat muda, 24 tahun. Dan Bapak Ibu, kematian tragis ini akhirnya menimbulkan gelombang spekulasi dan perhatian media. Karena ini juga terkait dengan hubungannya dengan Kim So Hyun, artis Korea juga yang cukup terkenal dan cukup digemari oleh beberapa kaum wanita dan gadis-gadis pada umumnya gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu, ternyata mereka berdua ini menjalin hubungan yang penuh dengan kontroversi ya. Karena mereka menjalin hubungan dengan jarak usia yang cukup terpaut sangat jauh gitu ya. Kim Sehun berumur ya, jarak umur Kim So Hyun dengan Kim Saeron itu 13 tahun dan diisukan bahwa Kim So Hyun memacari Kim Saeron itu ketika Kim Saeron masih anak-anak. Tapi berita ini dibantah oleh agen daripada Kim So Hyun.
Tapi yang paling menyedihkannya Bapak Ibu, yang paling memicu eh, beberapa kontroversi dari masyarakat ketika kematian Kim Se-ron ini berbarengan dengan ulang tahun daripada Kim So-hyun. Dan ada keterangan bahwa Kim So-hyun tidak mendatangi pemakaman dari orang yang pernah dekat dengan dia. Dan beberapa penggemar dari Kim So-hyun ini kemudian merasa kecewa karena mereka mendapati orang yang mereka idolakan ternyata tidak se-care itu. Orang yang mereka idolakan ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka, tidak perhatian dengan orang yang pernah dekat dengan dia. Bahkan ketika saya cek IG beberapa hari yang lalu, ada seorang aktris Indonesia yang dulunya sangat fans dengan Kim So Hyun, dan setiap postingan Kim So Hyun itu dia selalu komen gitu ya dengan kata-kata yang sangat manis. Tetapi ketika saya cek ulang IG-nya Kim So Hyun, aktris ini kemudian komenannya yang dulu itu dengan kata-kata umpatan gitu ya. Bapak Ibu, realita ini memberikan suatu fakta kepada kita bahwa terkadang menjadi orang yang terkenal itu tidak menjanjikan sebuah kebahagiaan, dan terkadang menjadi orang terkenal juga tidak membuat orang lain setia kepada kita. Bisa saja mereka berubah setia ketika mereka bertemu dengan diri kita yang sesungguhnya. Dan kisah ini juga Bapak Ibu ternyata tidak hanya dialami oleh Kim So Hyun gitu ya. Kisah ini juga kita bisa lihat di dalam teks kita pada hari ini, yang dimana di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa ada banyak orang yang datang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus. Mereka takjub terhadap perbuatan atau mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pada masa itu. Dan mukjizat terdekat yang Tuhan Yesus lakukan atau hal spektakuler yang Tuhan Yesus lakukan, kalau kita lihat pada perikop sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus itu sendiri. Nah Bapak Ibu, sebelum memasuki pengalihan daripada teks kita pada hari ini, maka penting bagi kita untuk memahami konteks daripada Injil Yohanes itu sendiri, secara khusus strukturnya. Nah Injil Yohanes itu dibagi di dalam dua bagian besar. Bagian pertama yaitu kitab tanda-tanda atau the book of signs itu, dan bagian yang kedua kitab kemuliaan atau kitab penderitaan, the book of glory or the passion gitu ya. Dan kitab ini dibuka dengan prolog dan ditutup dengan epilog. Nah, tapi pada hari ini sesuai dengan konteks kita hanya akan berfokus kepada bagian yang kedua dan lebih merucut lagi di dalam poinnya yang ketiga itu, persiapan Paskah dan kematian Yesus. Dan ada latar belakang yang ya penulis Alkitab memberikan latar belakang bahwa masa ini adalah masa menuju Paskah, dan sebelum menuju Paskah ini Tuhan Yesus singgah ke Betania. Nah, Tuhan Yesus singgah ke Betania untuk apa? Untuk bertemu dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Karena kenapa? Karena di dalam ayatnya yang ke-11, Tuhan Yesus baru saja membangkitkan Lazarus, dan kita tahu bahwa Lazarus itu adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, dan Lazarus punya saudara yaitu Marta dan Maria. Jadi sebelum memasuki hari Paskah, Tuhan Yesus itu singgah ke Betania mengunjungi para sahabatnya itu gitu ya. Tentu kita juga kalau misalnya ke satu kota tertentu, kita akan lebih memilih untuk mengunjungi orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, karena kita memiliki ikatan kepada mereka, kita rindu untuk bertemu dengan mereka. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus berkunjung di Betania, lalu dilanjutkan dengan ayat ke-12 teks kita pada hari ini. Teks ini dibuka dengan frasa keesokan harinya. Berarti memang teks ini menunjukkan kesinambungan dengan teks sebelumnya. Nah Bapak Ibu, di dalam teks ini kita melihat bahwa pada keesokan harinya itu ada apa? Ternyata ada orang banyak.
Nah, di dalam bahasa aslinya itu orang banyak itu disebut sebagai oklos, pulos, atau yang diterjemahkan sebagai kerumunan orang banyak, kerumunan orang besar. Nah, salah seorang penafsir mengatakan bahwa kerumunan orang banyak ini bukanlah orang-orang Yerusalem, tetapi mereka ini pendatang yang memang menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi mereka mendengar. Nah, kata mendengar ini sangat menarik ya Bapak Ibu, karena peristiwa Lazarus, peristiwa pembangkitan Lazarus itu kan terjadi di Betania, tapi orang banyak mendengar. Berarti berita tentang perbuatan Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sudah tersebar ke seluruh penjuru gitu ya. Nah, sehingga tidak mengherankan jika ada banyak orang yang sangat senang dengan Tuhan Yesus, yang sangat fans dengan Tuhan Yesus, yang sangat menggemari Tuhan Yesus dan sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, sosok yang melakukan hal-hal yang spektakuler. Saya rasa kita pun seperti itu gitu ya. Kalau Pak Prabowo akan datang ke Padang ini mungkin ya mungkin kita akan pengen ketemu setidaknya untuk foto bersama gitu ya, supaya ada kenang-kenangan karena Pak Prabowo adalah presiden kita gitu ya. Nah, demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Orang banyak pengen ketemu Tuhan Yesus dan orang banyak pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu berikutnya, semua orang yang mendengar ini mereka itu menyongsong Tuhan Yesus sambil berseru-seru dan sambil membawa daun palem gitu ya. Nah, daun palem di dalam bagian ini Bapak Ibu ditafsir atau memiliki simbol sebagai kemenangan atau kemuliaan gitu ya. Hal ini berkaitan dengan kisah Simon Tasi atau Simon Makabe. Nah, Simon Makabe ini Bapak Ibu adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah Yahudi, terutama di dalam periode pemberontakan Makabe yang melawan penjajahan Yunani pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, Simon Makabe ini pada waktu itu berhasil membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Yunani dan juga berhasil menjalin relasi yang damai dengan Roma. Dan kalau Bapak Ibu penasaran, hal ini dicatat di dalam kitab 1 Makabe 13 ayat 51. Nah, pada kemenangan ini Bapak Ibu, kemenangan Simon Makabe ini ketika dia pulang ke Yerusalem, rakyat itu menyambut dia dengan daun palem dan alat musik sebagai lambang kemerdekaan Yerusalem dan pembebasan dari musuh. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa melihat ketika kita balik ke dalam teks kita bahwa ketika orang banyak itu menggunakan daun palem untuk menyambut Yesus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa mereka seolah-olah melihat Yesus itu sebagai pembebas politik yang akan memerdekakan mereka dari penjajahan siapa? Penjajahan Romawi pada saat itu. Sehingga mereka berseru, Hosana. Nah Bapak Ibu, Hosana dalam bahasa aslinya adalah Hosiana. Yang artinya tolong selamatkan kami sekarang. Seruan minta tolong selamatkan kami sekarang. Dan di dalam Yohanes ini memiliki konotasi seruan pengharapan. Jadi orang banyak ini menyerukan seruan pengharapan mereka kepada Kristus yang mereka ekspektasikan sebagai seorang raja yang akan membebaskan mereka. Mereka meminta, tolong selamatkan kami sekarang Tuhan. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi respons daripada Tuhan Yesus melihat semua perlakuan dari orang-orang yang sangat mengagumi dia, yang meminta pertolongan dia? Apakah Tuhan Yesus senang? Apa yang menjadi respon Tuhan Yesus? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak butuh sanjungan ini. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ekspektasi dari orang banyak itu yang mengelu-elukan dirinya, yang menggemari, mengagumi dirinya itu ternyata telah keliru. Mereka mengalami keterkeliran dalam pemahaman akan siapa Yesus
dan misi Yesus ke dalam dunia ini. Bagi mereka, bagi orang banyak ini, bagi Okhlos ini, mereka melihat bahwa Yesus ini adalah Simon Makabe yang akan datang menyelamatkan mereka, yang memberikan mereka pengharapan akan kemenangan, akan pembebasan dari penjajahan Romawi. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus mengoreksi keterkeliran pemahaman ini, Bapak Ibu? Dengan cara kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Tuhan Yesus itu menunggangi seekor keledai muda, bukan kuda perang. Biasanya raja datang dengan kuda, tetapi Tuhan Yesus malah mau mengendarai seekor keledai. Bahkan dikatakan keledai muda. Keledai muda yang artinya masih sangat muda, tidak kuat untuk berperang gitu ya. Tapi apa artinya? Kenapa Tuhan Yesus mau mengendarai keledai muda? Apa tujuannya? Apa yang mau ditekankan? Nah, ternyata Tuhan Yesus mengendarai keledai muda ini telah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 yang mengatakan seperti ini. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Apa artinya? Kenapa Tuhan Yesus menanggapi keterkeliran pemahaman ini dengan menunggangi keledai yang muda? Nah, ternyata Bapak Ibu, di dalam budaya Timur Tengah kuno, keledai itu adalah simbol daripada kedamaian, bukan peperangan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengendarai keledai, Tuhan Yesus pengen menunjukkan bahwa saya loh raja, tapi bukan raja yang akan berperang, tapi raja yang akan membawa damai. Bukan raja politik yang akan menegakkan kerajaan yang ada di bumi ini, tapi raja damai yang akan menegakkan kerajaan sorga itu. Melalui apa? Melalui penderitaan dan kematiannya, bukan melalui peperangan. Nah, Bapak Ibu, tetapi ternyata meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan tanda ini, dan meskipun tanda ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, baik murid-murid maupun orang banyak tidak mengerti tujuan daripada kedatangan Mesias ini. Mereka terlalu berpacu kepada pemahaman mereka bahwa Mesias, Raja yang akan datang itu adalah Raja yang akan menegakkan hak mereka secara politik. Mereka tidak mengerti. Tetapi penulis Alkitab, penulis Yohanes memberikan keterangan bahwa murid-murid baru akan mengerti mengenai tanda yang Tuhan Yesus berikan ini ketika Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka baru mengerti bahwa Tuhan Yesus menggenapi nubuat yang ada di Zakaria ini. Nah, hal ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, bahwa baik orang banyak maupun murid-murid, meskipun mereka sudah diberi Taurat, sudah diberi nubuat, ternyata mereka juga tidak mengerti karena mereka terjebak dengan pemahaman mereka sendiri. Nah, kita juga mesti hati-hati Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang punya pikiran, manusia yang punya ekspektasi. Dan ketika kita diperhadapkan dengan relasi kita dengan Tuhan, tentunya kita punya ekspektasi dengan Tuhan. Dan kadang ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan adakan untuk kita. Lalu apa yang menjadi respons kita? Nah, Bapak Ibu, akibat dari keterkeliran pemahaman ini dan ketidakmengertian mereka, ternyata mereka pada akhirnya juga mengalami kemunduran atau kemerosotan di dalam hal kerohanian mereka. Kalau kita bisa melihat di dalam teks lain atau Injil lain, teks kita pada hari ini ditulis di dalam keempat Injil, dan kalau kita bisa melihat di Injil lain, orang yang tadinya mengeluh-elukan Yesus mengatakan, Hosiana, Hosiana, juga adalah orang yang sama yang pada akhirnya mengatakan, salibkan dia, salibkan dia.
tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 6. Orang yang sama yang mengagung-agungkan Yesus dan orang yang sama juga yang menjatuhkan Yesus. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena adanya keterkeliran pemahaman terhadap identitas Yesus itu sendiri dan terhadap visi dan misi Yesus itu sendiri. Nah Bapak Ibu, jadi apa artinya menjadi pengikut dan apa artinya menjadi penggemar? Apa perbedaan antara pengikut dan penggemar? Nah, Kyle Edelman dalam seorang penulis atau pendeta yang berasal dari Amerika Serikat gitu ya, dalam bukunya Not a Fan, dia juga menulis buku yang satunya mengenai akhir dari keakuan. Saya pernah bahas ini dalam khotbah bulan lalu, dan pada hari ini karena memang berkaitan dengan tema, beliau juga kebetulan menulis buku Not a Fan. Beliau mengatakan bahwa fans itu adalah tahu semua tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenalnya. Sekali lagi Bapak Ibu, fans itu adalah tahu semua tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenalnya. Artinya apa Bapak Ibu? Seorang penggemar itu adalah hanya mengagumi dari kejauhan. Ia melihat mukjizat seperti orang banyak, ia kagum pada hal-hal yang ajaib, yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Tapi pengenalannya tidak utuh. Pengenalannya tidak utuh. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena seorang penggemar hanya akan menyukai apa yang sesuai dengan seleranya. Misalnya kita gitu ya, teman-teman youth gitu ya, tentunya punya orang yang diidolakan itu K-pop atau di Dracin atau di Donghua atau di anime, ada orang-orang yang diidolakan gitu ya. Dan tentunya ketika kita mengidolakan orang-orang itu gitu ya, kita hanya akan mau tahu tentang yang baik-baiknya. Kita hanya akan follow Instagramnya untuk mengupdate, untuk lihat update kehidupannya, tapi yang baik-baik saja. Tapi kebalikannya, jika yang kita idolakan itu mengecewakan, kita mungkin akan unfollow dia dari Instagram atau dari media sosial kita, dan kita enggak fans lagi, ataupun kita bisa mengumpat dia gitu ya. Nah, sementara pengikut apa Bapak Ibu? Pengikut ternyata berbeda. Nah, seorang pengikut itu ternyata mengenal pribadi yang diikutinya secara menyeluruh, baik kelebihan maupun kekurangan gitu ya. Contohnya di konteks Kalam Kudus ini gitu ya. Saya sebagai mahasiswa praktek mengikuti Musa sebagai pemimpin saya. Awal-awal saya hanya menggemari Musa gitu ya, karena saya lihat kepemimpinan Musa bagus sekali gitu ya. Tapi setelah mengenal Musa, setelah ada konteks pelayanan bareng, saya pada akhirnya tidak hanya menjadi penggemar Musa, tapi saya bisa meneladani kehidupan Musa, karena Musa juga memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dari Musa. Ini adalah tipe pengikut Bapak Ibu ya, mengenal pribadi yang diikutinya, bukan hanya kelebihannya tetapi kekurangannya. Bahkan juga mengikut orang yang diidolakannya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah Bapak Ibu, artinya apa? Berarti ketika kita mengikut Yesus, seharusnya kita tidak hanya mengikut Yesus karena kita mau yang happy-happy aja, kita mau berkat dari Yesus. Tapi kita juga siap menanggung salib dan mau menempuh jalan yang sulit itu, seperti yang ditempuh oleh Yesus yang adalah teladan kita yang kita ikuti, gitu ya. Lalu, sudahkah kita rela untuk mengikut Yesus di dalam segala keberadaannya, di dalam segala penderitaannya, di dalam segala resiko, di dalam segala pengorbanan? Kalau kita bisa melihat bahwa realitanya penggemar itu akan sangat mudah mundur ketika
seperti yang saya katakan tadi, hal-hal tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Dan paling penting karena sebenarnya dia enggak punya komitmen. Dan dia enggak punya sesuatu hal untuk dibayar. Dia hanya menggemari sesuai kata hatinya. Nah pertanyaannya bagi kita sekarang Bapak Ibu, siapakah kita? Penggemar atau pengikut? Apakah kita tipe orang yang hanya menerima hal-hal baik dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, atau kita siap menerima segala sesuatu, baik yang buruk atau baik? Karena kita percaya kepada kedaulatan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 Rasul Paulus itu pernah berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu artinya Bapak Ibu, segala sesuatu, bahkan hal buruk menurut kita sekalipun, itu ada di dalam tangan Allah. Dan Allah sanggup mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu itu. Nah dalam teks kita pada hari ini Bapak Ibu, bahwa jelas bahwa pendengar akan sangat cepat mundur ketika harapannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya, seperti para orang banyak tadi. Dan tetapi pengikut akan tetap stay atau tinggal gitu ya. Baik buruknya orang yang dia ikuti, karena dia punya komitmen, dia akan stay mendampingi orang itu gitu ya. Kenapa? Karena ia punya relasi yang dalam dengan orang itu, tidak mau meninggalkan orang itu. Pengenalannya nggak hanya di permukaan sekedar tahu, tapi pengenalannya sudah dalam, sudah dekat. Makanya dia stay untuk orang itu karena sudah ada relasi, gitu ya. Ia mengenal sang model dan tetap berjalan dengan sang model. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Di dalam refleksi saya ketika mempersiapkan bahan ini, saya kemudian berpikir ya, kadang kita merasa kita memang orang Kristen yang suka berdoa, suka bersaat teduh. Kita kadang mengklaim diri kita, oh iya saya kenal Tuhan. Tapi nyatanya Bapak Ibu, banyak orang di zaman Tuhan Yesus itu ikut Tuhan Yesus loh. Dekat dengan Tuhan Yesus, secara fisik dekat, bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus tidak memenuhi harapan mereka, sebagai Raja Mesianik, sebagai Raja politik, mereka undur. Jangan-jangan kita pun seperti itu gitu ya. Di dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, faktanya mengikut Yesus akan membawa kita ke dalam penderitaan. Pertanyaannya, bagaimana respons kita saat menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup? Apakah kita melihatnya sebagai proses untuk menyatu dengan Kristus, atau kita hanya mengambil sebuah respons, yakni mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan mencari jalan keluar dengan kapasitas pikiran kita sebagai manusia? Bagaimana jikalau Tuhan justru ingin kita tetap ada di dalam pergumulan kita masing-masing, ada di dalam penderitaan kita masing-masing? Tuhan pengen kita ada di situ. Tuhan pengen kita ada di dalam penderitaan itu. Bukan untuk menyiksa kita Bapak Ibu, tetapi untuk membentuk kita. Inilah resiko mengikut Tuhan. Untuk membawa kita kepada penyerahan diri. Apakah kita mau mengikut Tuhan kalau begini faktanya? Bukankah fakta ini mengerikan dan menyakitkan dan tidak semua orang suka? Bahkan kalau kita lihat realitanya dengan keadaan orang banyak pada saat itu, yang mendengar Yesus, mereka ini saya kategorikan sebagai fans. Karena mereka hanya bersorak-sorai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi ketika Tuhan Yesus berada di titik terendahnya, mereka menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka tidak ada di sana. Bahkan murid-murid pun mengalami hal yang sama.
Kalau kata dosen saya, meskipun murid-murid sudah ikut kuliah Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, tetapi ternyata ini tidak menjamin bahwa murid-murid itu setia mengikuti Yesus. Mereka ternyata juga adalah seorang penggemar yang hanya mengikut Yesus ketika Yesus dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kalau kita lihat realitanya, ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri satu persatu. Dan salah satu contohnya adalah Petrus. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat impulsif, berapi-api, gitu ya, yang sangat ingin menjadi hero, gitu ya. Bahkan menyatakan komitmennya kepada Tuhan Yesus kalau dia akan setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia gagal total. Dia orang kedua yang menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan belum disalibkan. Bapak Ibu, kalau realitanya seperti ini, kalau orang banyak pada saat itu aja yang bersentuhan dengan Yesus gagal, kalau Petrus aja yang sudah mengikuti kuliah Tuhan Yesus selama 3,5 tahun gagal, bagaimana dengan kita, orang-orang masa kini? Kita punya kapasitas yang sangat besar untuk bisa gagal menjadi pengikut Yesus. Kita punya kapasitas yang sangat besar. Karena kita juga manusia berdosa. Kita punya banyak keinginan yang di luar daripada keinginan Kristus. Lalu bagaimana? Bagaimana menghadapi realita ini? Apa yang harus kita perbuat? Ternyata di dalam konteks Petrus, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Petrus tidak melakukan apa-apa setelah dia gagal. Apalagi orang banyak. Tetapi Yesus datang kepada Petrus. Karena Yesus merasa dia belum selesai dengan Petrus. Dan di bagian akhir kitab Yohanes ini kita bisa melihat bahwa secara personal Yesus itu datang kepada Petrus yang telah mengikut dia dengan gagal dengan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Setelah itu dia mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah Bapak Ibu, seharusnya seruan Tuhan Yesus kepada Petrus ini adalah sebuah pengharapan bagi kita. Jikalau kita gagal di dalam mengikut Tuhan, jikalau kita masih terjebak di dalam pemikiran kita mengikut Tuhan karena berkat Tuhan, kalau kita gagal, kita nggak tahu bagaimana caranya untuk bangkit, maka kisah Petrus ini menjadi suatu pengharapan bagi kita bahwa Tuhan Yesuslah yang datang menemui kita. Dan inilah surprising truth-nya. Ini adalah berita baiknya bahwa menjadi pengikut Kristus bukan karena kekuatan atau kemauan kita, tapi karena Tuhanlah yang telah memilih kita dan memanggil kita, mempredestinasikan kita untuk menjadi pengikut daripada Kristus itu sendiri. Dan ini adalah anugerah Bapak Ibu. Dan kabar baik yang keduanya adalah di dalam proses kita mengikut Kristus, karena bukan kekuatan kita, lalu siapa yang memampukan kita? Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang menolong kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Bahkan ketika kita merasa gagal, tidak layak, tidak sanggup, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan mau berurusan dengan kita dan Tuhan memanggil kita untuk mengikut Tuhan. Jadi jangan pikir Bapak Ibu ketika Bapak Ibu gagal untuk menjadi penggemar, oh ya sudah sekalian aja berjibaku, berkubang di dalam keterhilangan ini. Enggak Bapak Ibu. Tuhan belum selesai dengan Bapak Ibu, Tuhan akan mencari Bapak Ibu dan teman-teman Youth dan saya dan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Bapak Ibu, jadi pengikut Kristus itu adalah anugerah. Bukan karena anugerah, tapi kita memilih untuk pasif, tidak melakukan apa-apa. Tapi anugerah itu juga tidak menghilangkan tanggung jawab manusia.
Tanggung jawab kita apa? Yakni respons kita. Respons kita apa? Yohanes 15 ayat 4a. Menerima undangan dari Tuhan. Menjadi pengikut Kristus sama dengan tinggal di dalam Kristus. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena dengan tinggal di dalam Kristus, abide in Christ, abide in Him, dari situ kita dimampukan untuk memiliki kekuatan untuk berkomitmen, untuk menyerahkan diri, untuk berani memasuki relasi yang lebih dalam dengan Tuhan, meskipun itu susah, menyakitkan. Banyak yang harus dikorbankan. Tetapi ketika kita berani mengambil langkah untuk tinggal di dalam Kristus, maka yang memampukan kita bukan kekuatan kita, tapi Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, jika boleh bertanya, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah gitu ya, apa yang membuat Bapak Ibu bisa bertahan dalam pernikahan sampai hari ini? Sampai tua, sampai punya anak-anak yang sudah berhasil, sampai bisa menggendong cucu gitu ya. Apa yang membuat Bapak Ibu bisa bertahan di dalam relasi dengan pasangan? Apakah karena kegantengan, kecantikan, atau kegagahan pasangan? Saya rasa mungkin bukan ya. Karena fisik semakin lama akan semakin merosot gitu ya. Kecantikan akan semakin lama akan semakin memudar. Tapi kalau boleh nanya kepada bapak-bapak gitu ya, kenapa masih tetap stay dengan istrinya? Kenapa masih mau memilih tinggal bersama dengan istrinya? Kenapa? Demikian juga dengan ibu-ibu. Kenapa masih mau tetap memilih tinggal dengan suaminya? Mengikut suaminya sampai sejauh ini, sampai usia ini, sampai umur segini. Kenapa? Kalau boleh bertanya juga kepada teman-teman youth, kenapa teman-teman youth masih setia sampai sekarang tinggal sama orang tua dan mau berelasi dengan orang tua meskipun banyak dilema di dalamnya gitu ya. Tapi kenapa tetap balik ke rumah? Kenapa tetap balik kepada orang tua? Ya, kalau saya melihat karena ada relasi dan di dalam relasi itu ada cinta. Dan di dalam cinta itu ada komitmen. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, tinggal di dalam Dia, berarti Tuhan Yesus mau kita membangun relasi dengan Tuhan. Relasi apa? Relasi yang didasari dengan cinta. Nah Bapak Ibu, ketika saya di kampus, saya berkesempatan ya mengambil mata kuliah konseling pranikah. Sebenarnya ini enggak wajib, tapi karena saya ingin mengambil saja gitu ya. Nah di dalam salah satu sesi, dosen saya itu membahas tentang komponen-komponen cinta di dalam relasi gitu ya. Ini diadaptasi dari Robert Sternberg gitu ya. Nah Robert Sternberg ini adalah seorang psikolog yang menulis teori tentang triangular theory of love gitu ya, segitiga daripada cinta gitu ya. Menurut teori ini ada 3 komponen daripada cinta itu sendiri. Pertama, keintiman, intimasi, passion, komitmen. Keintiman, gairah dan komitmen. Nah, bagi beliau ketiga komponen inilah yang membuat relasi, membuat cinta seseorang itu intim satu dengan yang lain. Tapi jika kehilangan satu dari 3 komponen ini, maka bisa dipastikan bahwa relasi itu tidak akan bisa tercipta dengan baik dan tidak akan pernah dalam gitu ya. Nah ketika saya merenungi bagian ini, ternyata Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagaimana kita mengikut Dia, tinggal di dalam Dia, berelasi dengan Dia dengan dasar kasih, cinta, dan di dalam cinta itu ada intimasi, ada intimasi, ada gairah, ada komitmen gitu ya. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan itu melalui relasinya dengan Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan Dia menjadi teladan bagi kita. Dan Dia mau kita juga hidup di dalam intimasi, passion, dan komitmen terhadap relasi kita dengan Dia. Ketika kita
mendedikasikan diri untuk mengikut Dia seumur hidup kita. Nah, Bapak Ibu, tidak ada pengikut Tuhan yang sejati. Yang ada adalah pengikut yang sedang berproses menuju keserupaan dengan Kristus yang sejati itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menuju, mau berproses dengan Kristus? Dan pertanyaan terakhirnya adalah, dari perenungan hari ini, ketika kita menerapkannya dalam kehidupan kita, siapakah kita? Penggemar atau pengikut? Siapakah kita? Penggemar atau pengikut? Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh berproses di dalam kehidupan rohani setiap kita sebagai peziarah-peziarah rohani, pengikut Kristus, terutama di dalam menghayati masa-masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati.